Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadi Zikri Chandra, NPM 24 15 1000099. Dalam video ini saya akan membagikan pemahaman saya yang saya peroleh dari webinar inspiratif yang berjudul Proses Manufaktur Modern, Inovatif, Efisiensi, dan Implementasi Nyata. Webinar ini dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni 2025 melalui Zoom Meeting. Narasumber dari webinar ini adalah Bapak Hans Victor Teguh dan dipandu oleh Kakak Salma Salsabila. Di sini saya mengikuti webinar ini adalah sebagai tugas mata kuliah pengantar akuntansi niaga dan manufaktur oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dwi Saraswati, SPD MSI. Webinar ini membahas apa saja peran organisasi dan peran AI dalam proses manufaktur modern. Ini langsung masuk saja. Yang pertama itu pengertian organisasi. Pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan ini dibutuhkan kerjasama dan pemanfaatan sumber daya yang tepat. Organisasi juga harus memiliki visi dan misi yang jelas dengan tujuan yang bersifat smart, spesifik, measurable, attainable, reasonable, time-bounded. Tujuan yang realistis dan berbatas waktu akan membantu organisasi tetap pada jalur yang tepat. Dalam pengendalian manajemen, kecerdasan AI memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas, kepatuhan, efisiensi biaya, dan pengendalian risiko melalui pemantauan dan analisis real time. Dengan demikian, AI membantu memastikan semua kegiatan organisasi sesuai standar dan tujuan yang ditetapkan secara lebih presisi. Organisasi membutuhkan 6 sumber daya penting, yaitu manusia, material, mesin, metode, waktu, dan uang. Masing-masing sumber daya ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang pertama itu manusia. Manusia merupakan sumber daya manusia yang menjadi aset utama dalam organisasi. SDM harus terus berkembang melalui pendidikan formal dan informal agar memiliki sikap keterampilan dan pengetahuan yang mendukung produktivitas. Yang kedua, material merupakan bahan baku atau sumber daya fisik yang menunjukkan tingkat kemakmuran atau ketersediaan dari suatu negara atau organisasi. Yang keempat, mesin. Teknologi dan peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi dan hasil kerja. Yang keempat, metode. Cara atau prosedur sistematis yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai hasil yang diperlukan. 5. Waktu. Pengelolaan waktu yang baik diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang tepat dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, uang. Merupakan alat untuk menjalankan kegiatan operasional, investasi, serta mendukung semua sumber daya lainnya. Kemudian, peran AI dalam manajemen. Peran AI dalam manajemen, AI adalah kecerdasan buatan yang mendukung fungsi pengendalian dalam manajemen organisasi. AI meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pelaksanaan strategi serta pemantauan kinerja. Fungsi AI antara lain yang pertama, strategi quality assurance. AI digunakan untuk menjamin kualitas dalam setiap proses organisasi. Lalu, compliance monitoring. AI membantu mendeteksi pelanggaran atau penyimpangan dari standar atau regulasi dengan cara meninjau dokumen dan memproses secara otomatis. Lalu, cost control. AI menganalisis pengeluaran dan mengidentifikasi potensi penghematan dan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian anggaran. Lalu, risk control. Penggunaan AI untuk memantau data keuangan, ancaman siber, serta dinamika pasar untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu, performance monitoring. AI menyediakan dashboard kinerja secara real time yang membantu pimpinan organisasi melihat perkembangan dan mengambil tindakan korektif secara tepat. Nah, kesimpulannya itu, untuk mencapai tujuan secara efektif, organisasi memerlukan 6 sumber daya utama, visi dan misi yang smart, serta sistem kontrol modern seperti AI. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat menjaga efisiensi, kualitas, dan ketepatan dalam mencapai sasaran.
Nah, itulah hasil dari kesimpulan saya mengenai webinar proses manufaktur modern, inovatif, efisiensi, dan implementasi nyata. Apabila ada kata-kata saya yang salah maupun terbata-bata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.